Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Luciani Sari dengan NIM 2130401091. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya tentang perpajakan. 1. Hukum pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Sedangkan menurut Rahmat Soumitro, hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pajak adalah termasuk hukum publik (mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan termasuk badan hukum). Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan: 1. Siapa yang menjadi wajib pajak atau subjek pajak. 2. Apa kewajiban mereka terhadap pemerintah. 3. Hak-hak pemerintah. 4. Objek-objek yang dikenakan pajak. 5. Timbul dan hapusnya hutang pajak. 6. Cara penagihan hutang pajak. 7. Cara mengajukan keberatan atau banding. 8. Dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, upaya hukum dalam sengketa pajak. Yang pertama, keberatan. Upaya hukum keberatan ini dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Pada hakikatnya, keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar pengadilan pajak yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak. Yang kedua, banding. Upaya hukum banding dalam pengadilan pajak merupakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh wajib pajak penanggung pajak apabila tidak puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukannya. Yang ketiga, gugatan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Yang keempat, permohonan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila putusan pengadilan pajak berdasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Penyidikan pajak. Penyidikan merupakan suatu proses keberlanjutan dari proses pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan. Bukti permulaan itu sendiri merupakan suatu keadaan, benda, ataupun bukti yang dapat memberikan petunjuk atas adanya suatu tindakan pidana perpajakan. Dengan adanya pengumpulan dari bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dapat membuat suatu tindak pidana di bidang perpajakan menjadi lebih jelas atau ditemukan titik terangnya sehingga dapat membantu petugas yang berwenang dalam penyidikan untuk menemukan tersangka dari kasus tindak pidana perpajakan. Tujuan dan penyidikan pajak. Yang pertama, agar aktivitas penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, memulihkan kerugian atas pendapatan. Yang ketiga, memberikan efek jera pada pelaku penyelewengan pajak dan efek jentar kepada calon pelaku penyelewengan pajak. Yang keempat, memberikan keadilan dan kepastian hukum dengan menjunjung tinggi kewenangan dalam proses penyidikan pajak. Yang pertama, berwenang dalam mencari,
menerima, mengumpulkan, serta meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidik berwenang dalam melakukan penelitian, pencarian, dan pengumpulan keterangan terkait orang pribadi atau benda yang mendukung kebenaran dalam perbuatan yang dilakukannya terkait tindak pidana perpajakan. Yang ketiga, melakukan permintaan yang berkaitan dengan keterangan dan bahan bukti yang berasal dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak. Keempat, melakukan pemeriksaan terkait buku, catatan, serta dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, berwenang untuk melakukan koordinasi atau meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.